Di Bangladesh memiliki sebuah suku yang bisa dikatakan mempunyai tradisi unik. Mereka biasanya menyebut tradisi tersebut sebagai garo atau banyak istri. Di suku Mandi di Bangladesh, seorang laki-laki tidak hanya menikah dengan satu istri saja. Suku Mandi yang terpencil memiliki tradisi khusus di mana anak perempuan dan ibunya menikah dengan orang yang sama jika ibunya adalah seorang janda. Selain itu, mereka juga tidak menentukan batasan usia untuk menikah dengan seorang anak. Meskipun seorang laki-laki menikah lebih awal, sang suami tidak bisa memperlakukannya sebagai seorang istri hingga anak tersebut mencapai masa remaja. Menurut kepercayaan setempat, saat seorang anak mencapai masa datang bulan dan menjalin hubungan laki-laki perempuan dengan anak tersebut, maka anak tersebut sudah memasuki usia dewasa dan bahkan dia disebut bukan lagi sebagai anak ibunya. Meski begitu, pria yang menikah dengan seorang janda juga tidak boleh gegabah. Seorang pria yang menikah dengan seorang janda dan memiliki seorang anak laki-laki harus berhubungan dengan mantan suaminya. Misalnya saudara kandung, keponakan atau sepupu. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga sistem kekeluargaan, garis keturunan dan keutuhan keluarga. Suku Mandi mengikuti sistem matrilineal, dan perempuan adalah kepala keluarga. Ibu dan anak perempuan mengandung untuk pria yang sama, melahirkan seorang anak, dan mengumpulkan kekayaan untuk keluarga. Jadi ketika sang ibu meninggal, dia akan terus memimpin keluarga untuk sang anak. Kemudian, anak tersebut bertanggung jawab atas harta keluarganya. Meskipun tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun, di zaman modern ini tradisi garo memiliki sisi baik dan buruk. Suku Mandi, yang lebih dikenal sebagai suku Santal atau Santal, merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Bangladesh. Mereka juga tersebar di India dan Nepal. Distrik Dinajpur terletak di bagian barat laut Bangladesh, berbatasan dengan India. Wilayah ini memiliki populasi Santal yang signifikan. Santal di Dinajpur hidup dalam komunitas-komunitas desa yang khas, di mana mereka mempraktikkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Mereka menanam padi, gandum, jagung, dan sayuran. Sistem pertanian tradisional tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Rajshahi terletak di bagian barat Bangladesh, juga dekat dengan perbatasan India. Distrik ini juga memiliki populasi Santal yang cukup besar. Mereka tinggal di desa-desa yang tersebar di seluruh distrik dan mempertahankan tradisi serta budaya mereka. Seperti di Dinajpur, sebagian besar suku Santal di Rajshahi bergantung pada pertanian. Mereka juga terlibat dalam pekerjaan buruh di perkebunan dan konstruksi. Rangpur terletak di bagian utara Bangladesh. Santal di Rangpur tinggal dalam komunitas desa yang erat dan seringkali berbagi lahan pertanian yang diolah secara kolektif. Selain pertanian, Santal di Rangpur juga mengumpulkan sumber daya dari hutan, seperti kayu dan produk hutan lainnya, untuk dijual atau digunakan sendiri. Di Naugaon berada di bagian barat laut Bangladesh. Pemukiman Santal tersebar di seluruh distrik ini, seringkali di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Santal di Naugaon juga mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan beberapa yang bekerja sebagai buruh tani. Komunitas Santal di Bogra memelihara adat dan budaya mereka melalui berbagai ritual dan festival tradisional. Sebagian besar terlibat dalam pertanian, sementara beberapa bekerja sebagai buruh di sektor perkebunan dan konstruksi. Suku Santal terkenal dengan tradisi dan adat istiadat mereka yang kaya. Mereka memiliki sistem kepercayaan animisme yang kuat, yang seringkali bercampur dengan unsur-unsur agama Hindu dan Kristen dalam beberapa komunitas. Musik dan tarian tradisional memainkan peran penting dalam kehidupan sosial mereka. Alat musik seperti dol atau drum dan flute sering digunakan dalam upacara dan festival. Pakaian tradisional mereka termasuk sari untuk wanita dan dhoti untuk pria, yang seringkali dihiasi dengan motif dan warna cerah. Banyak komunitas Santal di Bangladesh yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi tantangan utama. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kondisi sosial mereka, suku Santal seringkali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dari kelompok etnis mayoritas. Beberapa organisasi non-pemerintah dan inisiatif lokal bekerja untuk melestarikan budaya dan tradisi Santal, serta meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka.
Program-program pendidikan sedang dikembangkan untuk memberi akses yang lebih baik kepada anak-anak Santal, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup generasi berikutnya. Suku Santal atau Mandi di Bangladesh terutama tinggal di wilayah barat laut dan utara negara tersebut, termasuk distrik Dinajpur, Rajshahi, Rangpur, Nagaon, dan Bogra. Mereka hidup dalam komunitas desa yang erat, mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka sambil menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Upaya pelestarian budaya dan peningkatan kondisi hidup terus dilakukan untuk mendukung komunitas Santal di Bangladesh. Gaya hidup suku Mandi, yang lebih dikenal sebagai Santal atau Santal, di Bangladesh mencerminkan perpaduan antara tradisi kuno dan adaptasi terhadap perubahan modern. Suku Santal biasanya tinggal dalam komunitas-komunitas desa yang erat dan terorganisir. Mereka memiliki struktur sosial yang kuat, di mana keputusan diambil secara kolektif oleh para tetua dan pemimpin desa. Kerjasama dan gotong royong adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat sering bekerja sama dalam kegiatan pertanian, pembangunan rumah, dan upacara adat. Pertanian adalah mata pencaharian utama suku Santal. Mereka menanam padi, jagung, sayuran, dan tanaman lainnya di lahan pertanian yang dimiliki secara kolektif atau individu. Selain bertani, beberapa anggota komunitas juga menggembalakan ternak seperti sapi, kambing, dan unggas. Beberapa komunitas Santal terlibat dalam kerajinan tangan tradisional, seperti membuat peralatan rumah tangga dari bambu dan anyaman. Rumah tradisional Santal biasanya dibangun dari bahan-bahan alami seperti bambu, tanah liat, dan jerami. Rumah ini sederhana namun kokoh, dirancang untuk menahan cuaca tropis. Desa-desa Santal terdiri dari rumah-rumah yang berdekatan, dengan halaman tengah yang sering digunakan untuk pertemuan dan upacara. Upacara adat dan ritual memainkan peran penting dalam kehidupan suku Santal. Mereka memiliki berbagai festival dan upacara yang berkaitan dengan siklus pertanian, pernikahan, dan kematian. Musik dan tarian adalah bagian integral dari budaya Santal. Mereka menggunakan alat musik tradisional seperti dol, drum, flute, dan seruling dalam upacara dan festival. Tarian tradisional seringkali energi dan melibatkan seluruh komunitas. Pria Santal biasanya mengenakan dhoti, sedangkan wanita mengenakan sari. Pakaian mereka seringkali dihiasi dengan warna-warna cerah dan motif tradisional. Sebagian besar Santal mempraktikkan animisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda alam seperti pohon, batu, dan sungai memiliki roh. Mereka sering melakukan upacara dan persembahan untuk menghormati roh-roh ini. Selain animisme, beberapa Santal telah mengadopsi agama Hindu atau Kristen. Agama-agama ini mempengaruhi ritual dan praktik keagamaan mereka, meskipun kepercayaan animistik tetap dominan. Marang Buru adalah dewa tertinggi dalam kepercayaan tradisional Santal, yang dianggap sebagai pencipta dan pelindung alam semesta. Akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan bagi banyak komunitas Santal. Namun, upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan terus dilakukan, termasuk melalui program-program yang didukung oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Beberapa komunitas Santal telah beradaptasi dengan perubahan modern, termasuk penggunaan teknologi dan partisipasi dalam ekonomi formal. Namun, banyak yang tetap mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan dan herbal masih umum di kalangan suku Santal. Mereka memiliki pengetahuan luas tentang obat-obatan alami yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akses terhadap layanan kesehatan modern seringkali terbatas, terutama di daerah pedesaan. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan terus dilakukan. Gaya hidup suku Mandi Santal di Bangladesh mencerminkan keseimbangan antara tradisi kuno dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas yang erat dengan struktur sosial yang kuat, bergantung pada pertanian dan penggembalaan sebagai mata pencaharian utama. Budaya mereka kaya akan tradisi musik, tarian, dan upacara adat, sementara kepercayaan spiritual mereka seringkali menggabungkan animisme dengan elemen-elemen agama lain. Meskipun menghadapi tantangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan budaya mereka terus dilakukan. Suku Mandi, lebih dikenal sebagai suku Santal atau Santal, adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Bangladesh dan juga tersebar di India dan Nepal.
Asal-usul dan perkembangan suku Mandi mencakup sejarah yang panjang dan kaya yang dipenuhi dengan perpindahan, perjuangan, dan adaptasi budaya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai asal-usul dan perkembangan suku Mandi di Bangladesh. Suku Santal diyakini berasal dari daerah yang sekarang dikenal sebagai negara bagian Jharkhand di India. Mereka adalah salah satu kelompok etnis Austroasiatik yang memiliki sejarah ribuan tahun di wilayah India Timur dan Asia Tenggara. Dalam perjalanan sejarah, suku Santal mengalami berbagai gelombang migrasi karena tekanan dari kelompok etnis lain, perubahan iklim, dan pencarian lahan pertanian baru. Mereka bergerak dari wilayah asal mereka di India Timur menuju wilayah lain termasuk Bangladesh. Menurut legenda Santal, nenek moyang mereka berasal dari pegunungan Chota Nagpur. Mereka memiliki cerita rakyat yang kaya yang menceritakan tentang asal-usul, migrasi, dan perjuangan mereka. Banyak sejarah suku Santal disampaikan secara lisan melalui cerita rakyat, lagu, dan tarian. Tradisi lisan ini memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan sejarah mereka. Suku Santal memasuki wilayah yang sekarang menjadi Bangladesh selama beberapa abad terakhir, terutama melalui migrasi dari India Timur. Mereka menetap di berbagai distrik termasuk Dinajpur, Rajshahi, Rangpur, Naugaon, dan Bogra. Suku Santal menyebar ke berbagai bagian Bangladesh, mendirikan desa-desa dan komunitas yang didasarkan pada pertanian dan kehidupan agraris. Selama era kolonial Inggris, suku Santal mengalami berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Mereka seringkali dipaksa bekerja sebagai buruh di perkebunan teh dan proyek infrastruktur. Pada pertengahan abad ke-19, suku Santal melakukan pemberontakan besar-besaran melawan penindasan kolonial Inggris yang dikenal sebagai Pemberontakan Santal atau Santal Hul pada tahun-tahun 1855 sampai tahun 1856. Meskipun pemberontakan ini pada akhirnya dihancurkan, itu menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan perjuangan untuk hak-hak tanah.